Karena dosa yang terbesar itu dihapus kalau kita ngaji Ihya Ulumuddin. Dihapus bukan karena sholat kita, dihapus bukan karena zikir kita, ternyata dihapus karena duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, ya, nggak mungkin sama. Memang kalau kita ngaji itu semakin hari semakin lebih bodoh. Karena semakin ilmu itu semakin terus. Kalau kita hanya baca sebentar, ngaji cuma ini, apalagi ngajinya lewat YouTube, Google, wah seolah-olah kita paling pintar. Ya kita ngaji kadang-kadang, gua ngaji mulu bertahun-tahun tapi masih bodoh. Itu ukuran. Makanya dibilang fa'arid anil jahil. Fa'arid anil, jauhin orang-orang yang bodoh begitu. Makanya di zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Bukan bodoh nggak bisa matematika, bukan bodoh dalam perniagaan, bukan bodoh dalam sastra, tapi bodoh dalam pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita semakin hari semakin pelajari. Ya kita ada masalah-masalah apa sih yang nggak bisa di ini? Ya semua dimudahkan. Apa kita nanya? Ya di YouTube ada semua. Apalagi sekarang ada tuh kata tanya Mas Plato, Meta A, LGBT, kenapa? Hanya apa yang keluar untuk kejawab itu? Iya. Tapi aplikasi dalam pelaksanaan inilah semakin merosot. Ya. Kenapa? Semakin IT teknologi pengetahuan semakin tinggi dalam ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh sudah makin rendah. Example, contoh, 5 anak muda sedang nongkrong, nggak ada lagi berinteraksi sosialisasi lagi. Semua begitu. Ya pinggir jalan. Dulu zaman kita tanpa HP janjian sekian jam sekian kita kumpul ngobrol, mainan. Sekarang mah enggak, lihat pinggir jalan begini semua. Ya. Sibuk, itulah salah menggunakan IT. Padahal kita ini diajarkan haruslah memilih-memilah. Kita sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita yang selalu mengatakan al-muhafadzatu bil qadimi sholih wal ahzu bil jadidil asl. Yang lama ketika baik kita pertahankan. Contoh lawatan habis maghrib, baca selawatan, sebelum subuh kita tahmid, kita pertahankan hal-hal yang seperti itu. Dan juga kita menerima yang baru ketika yang baru itu baik. Contohnya apa? Itu HP, teknologi. Dulu mana sangka nggak ada pikiran kita, ya. Yang saya sampaikan, saudara kita di Jawa, boro-boro bisa lihat mukanya, telepon juga diputar gini, masukin, cemplungin kan. Tapi sekarang gue di kamar mandi bisa video call, tuh. Tinggal bagaimana kita gunakan kebaikan untuk kemaslahatan silaturahim. Oh kita nggak bisa ke Jawa, kita nggak bisa ke Palembang, kita nggak bisa ke Padang. Cukup dengan video call. Mohon maaf ini belum bisa pulang kampung. Kenapa? Ada sesuatu, yaitu uangnya nggak ada. Kan enak ada. Oh gitu ya. Terus saya kirimin biar pulang kampung. Kan? Itu ajang silaturahim lewat. Kita manfaatkan, kita terima tetap, tapi jangan kita
salah gunakan IT, yaitu yang berupa ya macam-macam lah, banyak, bukan HP aja sekarang ya. Semakin canggih nih sekarang, anak kecil aja bisa sekarang usia 1 tahun 2 bulan kalau nggak megang HP nangis, peh 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 peh. Iya, karena semakin wah ini yang di setel TikTok mau yang yo ini gini mau nih. Coba lihatlah, perhatikan. Oh, di mobil, di jalanan, gini-gini aja tangannya. Apa maksudnya? Pas kita setel, wah iya ada bener. Betapa anak-anak SMA, SMP itu ya Allah, TikTokan terus. Tinggal bagaimana kita menggunakan yang ada. Nah disinilah alhamdulillah nih, tradisi budaya ya, tradisi budaya dan kewajiban yang harus kita pertahankan. Salah satunya di masjid ada pengajian sesuai yang tertera innama ya'muru masjid, makmurkanlah masjid ya. Jangan kayak ini, masjid cuma 5 waktu doang rame, zuhur setengah jam bubar, maghrib setengah jam bubar, ada abara sama Mang Mindan di sini ya. Seminggu sekali masa kalah sama gereja aja juga seminggu sekali, Sabtu Minggu rame. Kita Jumat dan malam Sabtu ramaikan innama ya'muru masajid. Ramainya dengan apa? Bukan karaokean, bukan dangdutan, tapi diisi dengan pengajian. Ya umur kita nggak lama sih ya. Tapi kalau kita manfaatkan kayak duduk begini 1000 rakaat lebih kita sholat, nyari pahala gampang. Hudurul majlis ilmi khairun min alfis sholatan. Hadir dalam satu majlis ilmu, duduk aja, mau duduknya kaki diangkat ngantuk, pahalanya sama 1000 rakaat, lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah berapa? 1000 rakaat. Hebatnya orang ngaji. Makanya guru-guru kita tuh sampai akhir hayat meninggal dalam niat keadaan ngaji. Yang saya tahu ada di Lampung ini yang saya sebutkan, Mama Halimi, Mama Hadi Sulaiman. Rebo masih ngaji, pulang nyampe Pandeglang, tinggal pagi. Ya, Pandeglang. Abang Suemi, Rebo malam Selasa ngaji, malam Rebo masuk Mas Hari, Rebo masuk sakit, Sabtu tinggal. Jadi kan kehidupannya dalam tolabul ilmi. Makanya kita azankan besok malam Sabtu yang akan datang saya ngaji. Udah. Hari Jumatnya meninggal, hari Selasanya meninggal, hari Rebonya meninggal, insya Allah mati dalam keadaan min tolabil ilmi. Itu bang ngomong doang Pak Guntur, besok ngaji lah kalau Sabtu, padahal baru hari Minggu. Biarin untuk hari Minggu kita datang ke kondangan, kita karaokean dulu. Boleh karaokean nggak dosa lah ya. Sananya malam Sabtu ngaji lah, karena dosa yang terbesar itu dihapus kalau kita ngaji Ihya Ulumuddin. Dihapus bukan karena sholat kita, dihapus bukan karena zikir kita, ternyata dihapus karena duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Makanya kalau orang-orang tua kita lihat, nah kayak dia nih kan termasuk murid Mama Halim, Mama Hadi Sulaiman juga dia ngaji. Sampai tua gitu masih ngaji aja, mau kayak kita kan, kata anak sama mantunya, udah sih di rumah aja nonton TV, megang remote.
Iya, ngopi, ngapain ngaji-ngaji, capek. Tapi karena dia basicnya dari muda seperti itu, lihat pengajian untuk kakek-kakek dulu, rupanya pipi tuh kalau ngaji malam bulanan. Ya Allah, saya tuh pipi itu yang sering ikut. Pengajian Pandeglang, pengajian orang Lampung, pengajian sama orang Sukabumi di majelis itu. Ya Allah, pipi tertua sekarang, tapi dulu paling muda. Ya Allah, dia udah tua-tua bener. Dari kota bumi, pada jalan datang ke sini. Nah, itulah kita semakin hari semakin merosot seperti ini. Cuma ada beberapa masjid lah kalau kita lihat, alhamdulillah di Bandar Lampung masih ada beberapa masjid yang masih mau ngaji. Tapi ngaji yang begini, kalau ala kok tiap masjid banyak. Ya. Nah, ini buat pembelajaran kita yang beginilah yang harus kita pertahankan. Al-muhafazatu bil qadimi sholih wal akhzu bil jadidil asl. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Nah, berikutnya Rawis meriwayatkan ring hadis safal Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Bukhari wa Muslimin serta Imam Muslim. Ini hadis sahih. Loncat balik ke atas lagi. Sekarang wal ashiru utawi nomor 10. Isi Taurat masih nih. Begitu banyak isi Taurat ini di bab makalah yang 29. Man utawi safana wong amat Taurat juga. Man utawi safana wong taroka kang ninggalaken sapa man. Barang siapa yang telah meninggalkan al-harama sesuatu yang haram, al-harama sesuatu yang haram, bil makili ing dalam makanan, wal syaribi dan juga minuman, wal mulabisi pakaian. Makanannya halal, minumannya halal, dan juga pakaiannya halal. Wal aqwali dan juga perkataannya yang bagus-bagus. Ya. Wal aqwal wal af'ali dan juga perbuatan-perbuatannya baik. Jadi orang-orang yang telah meninggalkan sesuatu yang haram di dalam makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan perkataan-perkataan serta perbuatan bagus, bukan perkataan yang haram. Apa perkataan yang haram? Ghibah, bergunjing ngomongin orang, ya, itu, si anu, ambilnya air kutu bejejer kalau mama. Ghibah, dia bicara itu yang haram, sudah ditinggalkan. Lebih baik pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, Allahu Maha Besar. Itu perkataannya, wal af'al, perbuatannya yang baik-baik aja. Daripada ini
tidur mulu. Gua gerak, mau maju, mau sholat, silakan. Nona sampah kotor bersihkan, mengamalkan niatnya anazofatu minal iman. Wah iya, masjid itu kubahnya kotor, itu banyak abu, dilapin naik di atas kubah. Udah begitu sambar petir tidur, insya Allah jihad fisabilillah. Iya, yang penting kita harokah kita, gerak kita niatkan. Karena kita tahu niatul mukmin khairun min amalihi ay kafir. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan orang-orang kafir. Niat aja udah, niat sambil dikerjain, jangan niat tuang azam aja tapi pelaksanaannya kagak. Nah, ini yang kurang bagus. Maka kita orang Islam diajarkan terus bergerak. Umurnya muda, 70, 60 lewat. Makanya bajakin gerak. Karena harokah kita, gerak kita ini, tangan kita semua ini nanti akan menjadi pertanggungjawaban. Summun bukmun umyum fahmun. Ya. Kalau nggak kita ngaji tafsir Yasin, ya kan? Mulut terkunci, yang bicara kuping, tangan, jari-jari, semua yang bicara anggota tubuh kita. Mulut yang biasa ngomong enggak ngomong, tertutup. Ya. Kaki nih jalan kemana nih? Pada tanggal 14 bulan 5 87. Oh, lagi nonton kakinya tuh. Tapi dia hapus dengan ini. Oh, dulu saya udah diampuni dosanya. Kaki saya ini gara-gara nonton India di Sinar nggak sholat maghrib. Nonton India di Sinar. Pak Guntur ini mana? Zaman Pak Guntur Sinar ada film bioskop. Dihapus gara-gara saya duduk di majelis ilmu. Jadi nanti nggak ada, semua bicara gitu. Karena hidup ini kalau kita bayangkan sebentar banget. Ya, kita mulai ingat TK sekolah. Dulu zaman kita nggak ada TK, Pak boleh kan ya, susah TK. Zaman SD aja, kita ingat nih SD begini-begini. Paling 10 menit selesai. Grafik kita untuk mengingat kehidupan kita. Sama, nanti di dunia juga begitu, seolah-olah lama. Ketika sakratul maut itu mengingatkan kita, dibayangkan dulu gambaran kita, kelihatan semua. Makanya ketika imma fi akhir hayat khair, rasa yang sakit itu hilang. Karena orang yang meninggal itu sakitnya seperti seekor sapi yang dikuliti hidup-hidup. Tapi ketika kita dangak begini, wah surga sudah menang, hilang rasa sakit. Ya, itu kisah Nabi Idris alaihi salam. Nah ini bukan halu ini Pak, ya, bukan halu. Orang sekarang kan dikit-dikit menceritakan begitu halu. Ini enggak.